Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DBN TV Channel. Di part kedua ini kita akan belajar futsal bareng tentang spot-spot penting yang ada di lapangan futsal. Setelah pertama kita pengenalan posisi-posisi pemain, sekarang kita belajar tentang spot-spot penting. Bagi kalian para pemain futsal wajib tahu ini supaya bisa menerapkan strategi terbaik dalam bermain futsal. Oke, masuk yang pertama, titik kick off. Ini adalah titik penting dalam permainan karena awal mula permainan futsal diawali dari kick off. Kick off ini juga berlaku untuk gol tercepat ya. Jadi pemain bisa syuting langsung ke gawang lawan dan itu dinyatakan sah apabila terkena pemain lawan atau sentuhan kedua, baik itu kawan maupun lawan. Diameternya itu standar FIFA-nya ini 3 meter untuk jari-jari, sedangkan diameter full ini berarti 3 kali 2 ya 6 meter lingkarannya. Kemudian titik yang kedua adalah titik penalti. Penalti adalah titik penendang yang mendapatkan hadiah penalti. Nah, biasanya hadiah penalti diberikan oleh tim yang dilanggar di area circle ini. Ya, ini disebut circle ya, garis circle. Ini jaraknya 6 meter dari gawang, garis gawang ya, ke titik penalti jaraknya 6 meter. Kemudian pelanggaran yang terjadi di sini diberikan hadiah kepada tim yang dilanggar itu sebuah tendangan penalti. Kemudian pada saat tendangan penalti di sini ada garis gawang, kiper tidak boleh bergerak dari garis gawang ini. Ini titik penting. Jadi buat pemain yang ingin melakukan tendangan penalti, jika melihat ada lawan atau kiper lawan itu berpindah dari garisnya, itu maju ya, itu dinyatakan pelanggaran ya. Bila diulangi itu akan jadi momentum wasit untuk memberikan kartu kepada kiper. Kemudian second penalty. Second penalty adalah penalti kedua yang diberikan wasit kepada tim yang memiliki pelanggaran 6 kali. Jadi tim yang dipelanggaри oleh tim lawan ya, jadi tim lawan itu sudah melanggari tim kita nih sebanyak 6 kali, yaitu kita dapat hadiah second penalty. Second penalty ini jaraknya 10 meter ya. Jadi 6 ditambah 4 meter nih jaraknya 10 meter. Apakah harus di titik ini? Kalau di penalti harus di titik. Tapi kalau second penalty tidak harus di titik, tergantung dari situasi dan kondisi pertandingan. Jika pelanggarannya itu terakhir, pelanggaran yang ke-6 dan seterusnya, itu dilakukan 6 meter ke daerah kita, 10 meter ke daerah kita, itu diberikan di titik penalti, second penalti. Tapi kalau pelanggaran ke-6 dan seterusnya itu ada di antara titik second penalti dengan gawang, misalkan kejadian di sini, berarti nanti spot untuk second penaltinya boleh di sini atau di titik tengah gitu. Jadi wasit bisa membolehkan timnya untuk ambil posisi yang terdekat atau di titik second penaltinya. Kemudian pada saat tendangan second penalti, nah ini kiper boleh maju gitu. Majunya semana itu tentu akan punya kalkulasi sendiri kiper. Kalau terlalu maju akan bahaya, bisa dicip. Kalau dekat juga nggak ada masalah gitu. Jadi senyamannya kiper bisa maju dan ketentuannya nanti bisa dilihat di rule of the game-nya dari FIFA. Kemudian titik pagar. Nah, titik pagar ini baik pelanggaran, kick in maupun corner kick itu sejauh 5 meter. Ini kita mengacu di corner kick dulu ya. Corner kick ini penjaganya wajib maksimal menjaga jarak nih dari bola ke lawan ini ya, jarak penjagaan ini 5 meter. Jadi kalau maju pemainnya itu kita boleh protes. Pada saat kita nendang corner, pemain lawan menghadangnya maju, kita bisa protes ke wasit. Dan jika diulangi terus 2 atau 3 kali ada peringatan dari wasit tapi lawan masih bandel, wasit
tidak sungkan-sungkan untuk memberikan kartu. Kick-in, sepanjang garis out ini kick-in juga sama 5 meter jaraknya. Apalagi tendangan bebas. Tendangan bebas terjadi pelanggaran ya, yang bukan penalti atau second penalti, jaraknya pun sama 5 meter. Jadi kalau ada asumsi atau stigma masyarakat bahwa oh jaganya 2 meter, 2 meter itu keliru. Kalau dari standar lapangan futsal yang ada di FIFA itu 5 meter. Adapun lapangan-lapangan sewa yang ukurannya lebih sempit dari standar lapangan futsal, itu bisa menyesuaikan oleh wasitnya. Jadi tidak ada stigma itu harus 2 meter, enggak, harusnya 5 meter. Karena standar FIFA ini lapangannya adalah 60 dikali 20. Sorry, 40 dikali 20. Kalau 60 itu lebar lapangan sepak bola. Kalau ini 40 kali 15 atau sampai 20 lah. Nanti bisa cek sendiri di Google ya. Kemudian untuk apalagi zona pergantian nih, spot-spot penting. Zona pergantian adalah 5 meter ya. Ini kenapa penting? Karena jangan sampai karena hal yang sepele jadi kena kartu. Karena biasanya para pemain ini pergantian pemain nggak tahu kalau ada zona pergantian. Dia ganti pemainnya di sini nih, ya daerah sini atau di luar dari sini. Sehingga begitu wasit melihat ada pergantian pemain yang tidak sesuai di zonanya, tidak masuk zona ini, dia akan langsung terkena kartu kuning. Jika 2 kali, maka langsung kena kartu merah. Ini kan sangat disayangkan kan, harusnya foul-nya bisa dimanfaatkan kalau ada kejadian yang memang harus foul, kayak profesional foul, melanggar pada saat lawannya dapat serangan balik. Tapi ini karena hal sepele kena kartu kuning, ini rugi banget, apalagi kalau di turnamen ada uang sanksinya, ada uang dendanya. Itu. Jadi spot ini penting untuk diketahui supaya pergantian pemainnya tertib. Kemudian ada zona pelatih. Nah, zona pelatih ini kita tidak bahas ya karena ini di rule of the game-nya kita lebih konsentrasi di area yang ada di dalam lapangan karena ini sifatnya nanti menyesuaikan dengan aturan pertandingan. Seperti itu spot-spot penting dalam lapangan futsal. Jadi kalau ada yang mau menambahkan silakan komen. Terima kasih sudah menonton. See you.